Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati semua rekan-rekan jajaran GP Ansor Indramayu dari tingkat PC sampai tingkat PAC, yang alhamdulillah semoga kita masih diberikan kesehatan dalam menjalankan puasa Ramadan yang ke-26, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi perkenalkan, saya Hamid Fauzi dari PAC Kroya, perwakilan dari MDSRA Kecamatan Kroya, akan membahas tentang apa saja sih yang membatalkan puasa. Karena memang kebanyakan bertanya-tanya, kalau melakukan seperti ini batal tidak puasanya. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi berbeda ya. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya saja. Ya, di sini saya mengutip dari kitab Safinatun Najah. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil ulumi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada utawi iki ku faslun fasal suwiji. Yabdulu batal opo asaumu puasa biriddatin kelawan sebab murtad. Oke, satu saja dulu. Yang pertama, perkara yang membatalkan puasa itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam ya. Jadi ketika ada seseorang yang sudah melakukan puasa ya, di situ dia menjalankan puasa, terus di tengah perjalanan puasanya dia keluar dari Islam atau murtad ya. Karena entah itu iming-iming apa, entah itu apa kan, dia keluar dari Islam atau murtad, naudzubillahi min dzalik. Jadi ketika ada orang yang seperti itu, maka otomatis puasanya batal. Meskipun dia di situ tidak makan dan tidak minum ya. Dia keluar dari Islam, terus statusnya masih puasa nih, masih puasa statusnya. Dia nggak makan juga, nggak minum juga, tapi dia pas saat itu dia itu keluar dari Islam, maka otomatis puasanya itu batal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wahaidin lan haid. Sama haid juga, ketika kita mempunyai istri atau ibu atau tetangga atau teman yang lain, ketika kita menjalankan puasa terus kita di pertengahan menjalankan puasa kita keluar darah haid, meskipun di situ itu sebentar lagi buka puasa. Contoh 10 menit lagi maghrib, adzan maghrib kan waktunya berbuka puasa. Meskipun 10 menit lagi ketika darah haid itu keluar, maka ya otomatis puasanya itu batal ya, membatalkan puasa karena memang keluar darah haid ya. Meskipun dalam kategori Kang 10 menit maningga ya batal, karena memang itu masih dalam konteks puasa, masih dalam kita menjalankan puasa. Beda lagi ketika kita di luar puasa ya. Contoh seumpama kayak waktu sahur kita keluar haid, kayak
istri kita mengeluarkan darah haid, maka ya belum sampai puasa kan, berarti otomatis tidak menjalankan puasa. Ini ketika di perjalanan sedang menjalankan puasa, maka keluar darah haid, maka hukumnya batal puasanya. Jadi eman-eman kan jam 10 menit eman-eman orang mangan orang ini apa ya orang, maksudnya ya ketika darahnya keluar ya otomatis puasanya itu batal ya. Meskipun kita tidak membatalkan lewat makan dan minum, maka otomatis puasanya itu batal. Tuh. Yang selanjutnya wanifasin dan nifas. Yang selanjutnya itu nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Contoh seperti ini, ada orang yang selesai melahirkan, jadi darah yang pas melahirkan sama yang setelah melahirkan itu beda. Nah, sedangkan yang darah setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Nah, konteksnya begini permasalahannya, ketika setelah melahirkan ya, ada ibu-ibu setelah melahirkan dia melakukan puasa ya, karena memang dia pikir kuat menjalankan puasa. Maka ketika di tengah perjalanan itu mengeluarkan darah nifas, maka ya otomatis puasanya juga batal ya. Tapi kebanyakan sih kalau memang ibu-ibu setelah melahirkan itu ya tidak berpuasa terlebih dahulu kan, karena memang biasanya untuk mengasupi nutrisi juga kan, karena memang kelelahan, kecapean, dan juga buat amunisi untuk ASI susu ibu, karena memang buat anaknya juga kan itu. Ini ketika ada konteksnya seperti itu maka ya batal. Terus awiladatin lan nglahiraken. Nah, iki nglahiraken. Jadi konteksnya seperti ini, ketika ada orang yang menjalankan puasa, wong meteng lagi puasa ya. Terus ning kono pas waktu bu awan, bu sore, bu esuk, terus dheweke ngelahiran. Ya otomatis meskipun dia tidak minum, tidak makan, tapi pas saat itu dia melahirkan ya, maka otomatis puasanya batal. Tuh. Terus wajununin lan edan walau lahdotan lan senajan iku sedelat ya. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa itu junun iku edan, meskipun edannya sedelat lah ya, kan anak kan wong sing edannya kumat-kumatan kan anak. Jadi ketika anak wong sing ning kono pas menjalankan puasa terus edannya kumat, meskipun edannya kumatnya sedelat seumpama 30 menit 30 menit edan, wah edan bung lakunya apalah edan, meskipun dheweke orang inung orang mangan ya, tapi dheweke ning kono kumat edane iki ya, maka edan tersebut itu membatalkan puasa meskipun sebentar ya. Itu. Yang selanjutnya babi igmain lam sebab ayan. Igma ini ki ayan lamunan ing bahasa kitab, tapi lamun digampangkan mah pingsan ya, pingsan. Lamun namung bahasa Indonesia mah pingsan lah. Pingsan itu juga sama membatalkan puasa. Ketika ada seseorang yang berpuasa terus dia itu pingsan, semaput, maka otomatis puasanya batal. Terus selanjutnya masukrin lan mendem, tak ada kang sengaja sopoman bihi kelawan mendem itu mabok ya, entah itu mabok ya, mabok belah priwen. Mabok itu membatalkan puasa ketika maboknya disengaja lo ya. Namun nanti ya kayak mabok laut, mabok apa kah, yang buningnya konteksnya itu mabok mendem, entah itu mutah disengaja kan. Lamun bahasa Indramayu kan ya mabok karena ya, lamun mutah disengaja ya pada membatalkan. Di loko-loko kacang di loko-loko terus mutah ya batal ya. Tapi lamun mutah ya bunang ambu-ambuan, bunang apa mutah tanpa disengaja, maka ya tidak membatalkan ya.
itu. Intinya mabok lah, mabok sing sengaja. Terus in amma lan lamun terus-terusan ya. Jami'an nahari ing dalem kabehane awan, kabehane rino. Jadi lamun maboke terus menerus ya. Maksudnya maboknya terus menerus itu ya ning kono mabok bae kah, maksudnya kayak mutah ya mutah terus sampai pirang-pirang jam mutah misalnya ya, makanya membatalkan puasa. Tapi lamun maboknya meskipun orang disengaja kayak terus sedelat orang disengaja ya orang membatalkan. Itu di dalam konteks kitab Safinatun Najah yang saya baca. Selain itu di luar konteks kitab itu yang membatalkan puasa itu juga ada, yaitu masuknya sesuatu ke dalam tubuh, sesuatu yang ke dalam tubuh, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, entah itu apa rane banyu minum bapak lagi puasa marah mana udan kan pancingan pantal memanjingkan sesuatu ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Terus di luar konteks kitab juga ada yang membatalkan puasa itu, yaitu berjima atau bersetubuh dengan istrinya, meskipun istrinya halal loh ya, meskipun halal, ketika di bulan Ramadan dia melakukan zina sama istrinya itu membatalkan puasa dan bisa sampai mendatangkan kafarot. Kafarot itu ya bayar denda, bukan fidyah, beda lagi. Kalau fidyah beda, ini kafarot, hukuman kafarot itu hukuman. Terus di luar lagi ada lagi bahwasanya membatalkan puasa itu istimta menggunakan tangan sendiri ya. Istimta itu ya kalau bahasa Indonesia itu onani ya. Onani entah itu menggunakan perkara yang halal atau perkara yang haram. Arwis haram ya jelas batal ya. Tapi ketika halal, contoh ketika kita mempunyai istri ya, terus didolanani anune alatnya didolani, terus kita mengeluarkan mani ya, bahwasanya maka ketika seperti itu terjadi maka hukumnya membatalkan puasa ya. Meskipun caranya halal karena memang rabine sing untuk kena ya, tapi tetap hukumnya membatalkan puasa, kecuali mimpi basah ya, lagi turu terus kita ngimpi enak-enak bapak, terus kita mimpi basah maka di situ tidak membatalkan puasa tapi mewajibkan mandi ya, langsung disegerakan untuk mandi. Ketika tanya turu, oh kita lagi mau kan tas mimpi basah sarungnya teles kabeh, maka tidak membatalkan puasa tapi diwajibkan mandi ya, bersegera. Terus yang terakhir itu di luar kitab juga anak yang mutahiku, lamun dalam konteks apa rane mendem kayak ada satu kesamaan sih, lamun wong Indramayu mah ndarani mendem ku mabok mobil kepada kan mutah kan ya. Tapi maukah lamun di dalam kitab Safina itu mendemnya mendem mabok. Terus di luar pembahasan kitab Safina itu ada yang membatalkan puasa, yaitu muntah dengan disengaja muntah ya. Itu saja dari saya, dari MDSRA Kecamatan Kroya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf hingga kata. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.